Oke, Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, malam ini kami dari Gelora Jawa Timur akan mengadakan kegiatan rutin kami, ya. Kegiatan rutin kami yaitu berupa kegiatan berbagi ilmu yang biasa kita laksanakan atau kami laksanakan setiap hari Jumat, ya, setiap hari Jumat 2 minggu sekali di minggu kedua dan minggu keempat. Dan khusus untuk malam ini kami bersama-sama akan menyampaikan atau akan berbagi ilmu yaitu tentang Weaponize for Education atau for Edu and Campaign. Jadi apa itu Weaponize nanti akan secara tuntas ya nanti dikupas oleh beliaunya pemateri kita Bapak Sogi Prasetyo, ya. Ya, beliau dari SMP Negeri 2 Padang, Lumajang. Kemudian saya di sini tidak sendiri. Saya tidak sendiri, saya didampingi atau saya di sini ditemani oleh Bu Diah selaku moderator yang nanti akan memimpin jalannya Vikon ini, ya. Jadi Bu Diah nanti akan memimpin jalannya Vikon. Seperti biasa Vikon akan dibagi menjadi dua. Jadi presentasi atau penyampaian materi dan nanti tanya jawab. Untuk tanya jawab nanti secara langsung dipandu oleh Bu Diah dengan cara dua hal, yaitu atau dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara Bapak Ibu nanti kalau ingin bertanya itu bisa melambaikan tangan atau mengeklik gambar tangan yang ada di samping gambar atau di samping nama Bapak Ibu. Atau cara kedua yaitu Bapak Ibu bisa mengetik di kolom chat untuk pertanyaan. Nah, untuk selanjutnya biar waktu kita tidak terlalu banyak yang terbuang karena materinya akan sangat menarik ini, nanti banyak praktek. Langsung saja saya serahkan ke Bu Diah untuk memandu kegiatan. Silakan Bu Diah. Terima kasih Bu Retna atas waktu yang diberikan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang bisa hadir di malam hari ini dalam kegiatan rutin Gelora Jatim setiap hari Jumat. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak narasumber kita yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, yang tidak asing lagi untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai acara pemaparan materi dari Bapak Sojep Prasetya SPD MSI, terlebih dahulu kita bacakan basmalah secara bersama-sama. Semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses dalam segala hal. Barokallah untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pemateri kita memaparkan materi malam hari ini, yaitu tentang Weaponize for Edu and Campaign, yang nanti akan dipaparkan secara jelas oleh Bapak Sojep, yang mana Weaponize ini adalah merupakan salah satu aplikasi platform desain yang dibutuhkan oleh banyak orang, terutama kita sebagai guru, baik itu guru di SD, di SMP, SMA maupun SMK, sangat-sangat materi ini perlu kita belajar. Karena penyampaian pembelajaran itu bisa kita terapkan di sekolah madrasah kita masing-masing, bahkan di sekitar kita yang sangat membutuhkan media tersebut. Nah, untuk malam hari ini mari kita
ikuti pemaparan dari narasumber kita yang sangat hebat dan luar biasa. Terima kasih Bu. Kita, yaitu Bapak Soce Prasetya, SPD MSI, tempat tanggal lahir Lamongan 8 Maret 1986. Unit kerja beliau di SMP Negeri 2 Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Riwayat pendidikan S1 Pendidikan Matematika di STKIP PGRI Lumajang. S2-nya Magister Matematika di Universitas Jember. Prestasi dari beliau, narasumber kita malam hari ini, Bapak Soce Prasetya, sangat banyak sekali ya. Di antaranya yang pertama juara 1 lomba media presentasi pembelajaran di tingkat Jawa Timur tahun 2018. Belum lama ya Bapak Ibu. Untuk yang kedua, Pak Soce mendapatkan juga juara 3 lomba guru berprestasi tahun 2019. Yang ketiga, juara 3 untuk lomba inovasi pembelajaran tingkat Kabupaten Lumajang di tahun 2019. Untuk riwayat pekerjaan di tahun 2017 sampai sekarang sebagai wakil kepala sekolah di SMP Negeri 2 Padang, Lumajang, Jawa Timur. Demikian Bapak Ibu kurikulum vitae. Insya Allah Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini tidak asing lagi dengan beliau, Bapak Soce Prasetya, SPD MSI. Beliau yang sangat ramah, sudah sering sekali mengisi acara kegiatan webinar atau workshop. Insya Allah Bapak Ibu semuanya yang hadir sudah mengenal beliau. Namun untuk malam hari ini ada materi yang sangat-sangat luar biasa yang itu perlu juga kita belajar dari beliaunya. Untuk itu, waktu saya silahkan untuk Bapak Soce Prasetya, SPD MSI. Terima kasih Bu Endang, Bu Ratna, dan Bu Dia, dan semua teman-teman peserta workshop Vikon Gelora Jatim yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang luar biasa, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan Vikon Gelora Jatim edisi ke-20 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas petunjuk beliau kita ditunjukkan kepada jalan ad-dinul Islam. Bapak Ibu yang luar biasa, peserta Vikon Gelora Jatim, sebentar, mau tayang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit. Ini sebenarnya sudah jadi viral mulai tahun kemarin, cuma akhirnya ini malah tambah lebih viral gitu loh, yaitu tentang pembuatan tuibon. Pasti tuibonas itu. Kita akan mengupas sedikit mengenai tuibon dan kemudian kita akan mempraktekannya. Karena apapun yang dikupas tapi kalau tidak dipraktekkan ya nanti akan tambah bingung lagi Bapak Ibu. Jadi kita praktekkan mulai dari nol sampai nanti akhirnya jadi. Tibon itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan postingan dengan bingkai menarik. Tibon sendiri merupakan sebuah media promosi
dukungan pamflet atau banner berupa foto yang dikombinasikan dengan bentuk frame atau border yang diedit dan didesain sedemikian rupa sehingga terlihat bagus dan menarik. Twibbon memiliki peran penting dalam pertunjukan atau pergelaran sebuah acara seperti event, challenge, perlombaan, kampanye, dan masih banyak lagi. Mengapa demikian? Karena dengan menggunakan Twibbon, kalian bisa melakukan promosi yang bisa disebarluaskan melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan yang lainnya. Dengan begitu, banyak orang yang akan melihat Twibbon kalian. Sehingga promosi yang kalian lakukan bisa dilihat oleh banyak orang. Twibbon memiliki peran penting dalam pertunjukan, ini sudah ya. Tujuan dibuatnya sebuah Twibbon adalah untuk memperindah foto dan biasanya digunakan untuk promosi suatu kegiatan. Promosi yang dibuat bisa berbagai macam, baik itu sebuah produk, event, sosial, campaign, dan masih banyak lagi. Semakin menarik Twibbon yang kalian gunakan, maka semakin banyak pula orang yang tertarik dengan promosi yang kalian sediakan. Jadi untuk pembuatan Twibbon, usahakan untuk membuat semenarik mungkin agar bisa menarik perhatian orang lain. Nah, ini contoh-contoh Twibbon Bapak Ibu. Jadi ada model-model seperti ini. Mulai dari yang desain biasa sampai desain yang luar biasa, mulai dari yang sederhana sampai desain yang istimewa. Ini jadi contoh Twibbon, ketika nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan fotonya langsung akan muncul. Jadi seperti itu. Nah, manfaat Twibbon sendiri, sekarang itu Twibbon memang menjadi suatu alternatif yang sering digunakan oleh kebanyakan orang dalam melakukan sebuah promosi, entah itu promosi produk atau yang lainnya. Dalam ini sangatlah bermanfaat, seperti halnya ketika kita akan melaksanakan sebuah olimpiade. Cara sederhana agar dilihat oleh banyak orang yaitu dengan membuat Twibbon semenarik mungkin, kemudian diposting di media sosial. Dengan begitu olimpiade tersebut akan banyak orang yang mengikutinya. Selain memiliki manfaat, Twibbon juga memiliki beberapa fungsi seperti di bawah ini. A. Bisa digunakan untuk membuat poster. B. Digunakan untuk membuat banner di halaman Facebook. C. Sebagai alat media promosi. D. Sebagai alat media dukungan. E. Sebagai banner, poster untuk beberapa acara tertentu dan lain-lain. F. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tujuan dibuatnya Twibbon tidak lain adalah untuk pembuatan banner, poster, dan lainnya, kemudian nanti akan digunakan sebagai media promosi dan lain-lain. Jadi intinya Twibbon itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana cara buat Twibbonnya? Cara buat Twibbon yang pertama, satu, kita harus buat template-nya terlebih dahulu. Template-nya kita bisa membuat secara offline atau online. Kalau offline kita bisa pakai PowerPoint, Photoshop, CorelDRAW, dan lain-lain yang berbasis online, yang bisa nanti diharapkan membentuk suatu gambar. Jadi bentuknya suatu gambar. Terus kalau online kita bisa menggunakan media pembuatan seperti Canva, Poster My Wall, PicsArt, dan lain-lain. Intinya kembali lagi bisa membentuk suatu hal menjadikan gambar. Dua, siapkan tulisan yang diinginkan. Jadi tulisan Twibbon beda dengan flyer, dengan poster ya yang terlalu banyak tulisan. Twibbon itu sederhana tulisannya Bapak Ibu. Jadi siapkan kita tulisan yang diinginkan dan gambar yang akan diisikan. Tiga, untuk menjadikan transparan, karena Twibbon itu butuh transparan. Bentar Bapak Ibu ya. Sebentar dulu. Untuk menjadikan transparan suatu transparan kita dapat menggunakan ini online-nya. onlinepngtool.com. Jadi gitu. Kita bisa menggunakan onlinepngtool.com. Jadi CPG merubah ke PNG-nya. 4. Jika template sudah transparan, maka kita bisa upload di Twibbon dan kita bisa mulai campaign. Sulitkah Bapak Ibu? Antara sulit dan tidak itu relatif ya, tergantung kita bagaimana menyikapinya. Dan yang paling penting Bapak Ibu dalam membuat suatu Twibbon itu yang paling penting adalah seni Bapak Ibu. Karena kalau seninya oke, maka jadinya ya oke. Jadi seperti itu. Lah, pertanyaan, mari kita praktekkan. Nah, langsung kita praktekkan. Kita hari ini mempraktekkan secara offline dan online Bapak Ibu ya. Kita membuat template secara offline dan online. Kita buat yang pertama dengan offline dulu. Kalau online kan Bapak Ibu langsung jadi saja. Kita praktekkan dengan offline. Kita pakai yang PowerPoint dulu aja. Jadi kita pakai PowerPoint. Kita menggunakan dua cara nanti pakai PowerPoint-nya Bapak Ibu. Dengan yang cara 1 dan cara 2. Nanti akan saya ajari. Terserah Bapak Ibu mana yang diminati. Terus online-nya nanti saya akan menggunakan Poster My Wall. Bagaimana caranya menggunakan Poster My Wall, atau terserah kalau Bapak Ibu bisa pakai Canva, ya silakan pakai Canva. Tapi saya akan mencontohkan yang pakai Poster My Wall.
Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Stop dulu. Bu Dia, mikrofonnya di off kan dulu Bu Dia, biar tidak ngeground Bu Dia. Halo Bu Dia, mic-nya di off kan dulu. Nah, nggih, terima kasih. Sama Bu Pak Sodep, ini suara yang masuk ini dari mana ya? nggih, Bentar. jenengan off kan dulu Bu Umi dan Bu Dia, Iya. biar tidak ngeground. Di sini. Oke, kita lanjut. Bu. Oke, sudah mulai tenang. Oke, sekarang kita praktekkan Bapak Ibu, kita praktekkan yang menggunakan offline dulu ya. Kita pakai PowerPoint dulu. Nah, pakai PowerPoint dulu. Lah Bapak Ibu, ketika membuat PowerPoint, pastikan karena Twibbon itu menggunakan ukuran persegi ya, perbandingan 1:1. Jadi kita pakai aja yang persegi, karena biar mudah diupload di Instagram ataupun di media sosial lain. Kalian biasanya pakai persegi. Bagaimana cara membuat persegi? Ini ketika PowerPoint baru kita terbentuk ya seperti ini. Ini pakai cara yang pertama dulu ya, cara yang pertama dulu. Jadi kita desainnya kita atur menjadi berbentuk persegi. Pilih desain, pilih slide size, pilih custom slide size. Ini terserah Bapak Ibu mau ukuran berapa, yang penting ukurannya sama antara width dan height-nya. Saya aja buat aja misalkan 20 lawan 20. Pengaruh tah? Ya pengaruh, yang penting semakin besar kan juga semakin bagus. Nah, jadi yang penting ini persegi. Terus yang kedua, Bapak Ibu bisa mulai membuat desain. Desain mulai yang desain sederhana ataupun desain yang nanti langsung kita tinggal pasang. Ini saya pakai desain buatan sendiri yang sederhana saja ya. Jadi kita tidak menggunakan desain dari luar. Misalkan kita buat aja Bapak Ibu, kita buat aja dari misalkan dari tambah kotak. Kita buat aja di sini. Misalkan sebuat ini. Kita buat Twibbonnya kotak aja di sini ya. Kotak misalkan di sini. Jadi misalkan ini contoh sederhana Bapak Ibu. Ini saya pilih aja warnanya, misalkan saya pengen warnanya kuning. Terus outline-nya ini saya no outline kan. Ini saya buat duplikasi ini atasnya. Warnanya saya bedakan. Nah, ini saya taruh di belakang. Jadi seperti ini. Ini contoh Bapak Ibu ya. Terus apakah ini bisa dibuat melengkung dan lain-lain? Bisa Bapak Ibu. Misalkan kita buat lengkung. Misalkan ini contoh ya. Yang ini kan aslinya kan kotak. Saya buat lengkungkan aja. Caranya klik kanan, pilih edit point. Pilih tekan titik yang hitam ini Bapak Ibu. Nah, sehingga muncul ini. Nah, ini kita bisa melengkungkan sedikit. Jadi misalkan seperti itu. Di sini bisa kita naikkan. Ini sih tergantung selera saja Bapak Ibu ya. Misalkan seperti ini. Terus kita bisa Bapak Ibu membuat desain walaupun ini melebar. Katakanlah saya membuat seperti ini. Ini nanti katakanlah apa ya? Katakanlah ini melebihi template-nya, melebihi screen-nya. Ini tidak apa-apa, nanti akan yang terpotong adalah yang sesuai dengan kotaan yang kita buat tadi. Jadi misalnya ini lebih, nggak apa-apa. Yang penting kita buat desain aja. Jadi misalkan seperti itu. Nah, misalkan ini kita buat seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kita buat tampilan. Nggak apa-apa, kita buat warnanya. Kita buat warnanya putih aja lah.
kita mau buat konsep merah putih. Jadi tidak apa-apa, ini contoh. Kalau tidak mau ya warna lain. Terus kita buat aja bebas Bapak Ibu. Ini tahap contoh yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kita buat seperti ini. Atau gini, buat gini aja. Ini kita hapus. Kita buat sederhana aja dulu. Ini yang paling sederhana Bapak Ibu, tapi mudah dilakukan. Nanti ini tapi ya selera ya. Nanti ini selera dari Bapak Ibu semua nanti. Kita buat aja template dasarnya, baru kita nanti kasih hiasannya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, ini contoh. Terus sekali lagi, ini yang paling sederhana Bapak Ibu. Nanti kita buat yang lebih bagus lagi. Ini kalau Bapak Ibu tidak bisa membuat yang, sebenarnya bisa sih kalau kita pengen menarik banget itu bisa, cuma kita membutuhkan waktu. Ini saya kasih aja contoh yang sederhana saja. Yang penting intinya dapat lah. Misalkan kita buat seperti ini contoh. Bentar, saya tarik dulu. Jadi nanti konsepnya fotonya berada di sini. Jadi ini bangunannya tidak teratur. Bisa nanti apakah pengen dibuat melengkung gini ya terserah, tidak apa-apa. Jadi kita buat di blok sini terus ini melengkung gini, tidak apa-apa. Ini contoh aja. Terus kita pengen ngasih tulisan. Misalkan kita pakai WhatsApp aja. Sorry. Bagus. Misalkan keluarga besar. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini sekali lagi ini contoh. Kita ambil yang sederhana. Terus misalkan apa ya? Saya buat aja tulisan. Misalkan S1 saya lah. Karena Twibbon itu enggak terlalu banyak tulisan juga tidak baik gitu loh Bapak Ibu. Jadi sedikit saja tapi berkesan. Nah, terus kita pengen ngasih gambar. Misalkan kita pengen ngasih gambar, kita online kan. Misalkan gambar logo misalkan ini Bapak Ibu, saya ngambil ini pakai logo.
Saya copy, ini saya save as. Nah, kalau ini sudah PNG, nah Bapak Ibu, kita tinggal masukkan aja. Kita tinggal masukkan aja logonya. Oh, kalau ada background putih seperti ini Bapak Ibu, bagaimana cara menghilangkannya? Kita bisa pakai aplikasi yang namanya Remove BG. Nah, ini saya tunjukkan aja. Kita pakai Remove BG. Jadi remove background, kita klik, kita upload image, lalu download, kita download, maka secara otomatis background untuk gambar ini hilang. Kita tunggu ya. Nah, kalau sudah ini backgroundnya jadi seperti ini, baru kita download. Baru kita masukkan lagi. Misalkan, oh ini warnanya sama-sama kuning ini. Kita coba ganti warna aja. Bapak Ibu ya. Coba ganti warnanya biru aja sudah. Ini warnanya kita ganti merah. Sorry. Ini juga kita ganti warna merah. Nah, ini mungkin kita perlu hiasan-hiasan lagi, misalkan tulisan lagi. Ya tidak apa-apa Bapak Ibu. Misalkan kita cari gambar keluarga. Misalkan ini saya ambil, saya simpan dulu. Kita coba hilangkan backgroundnya. Kita download, kita pasang untuk yang tas picture, kita download. Gini aja sudah cukup Bapak Ibu. Nah, kita klikkan lagi, kita taruh sini, tidak apa-apa. Ini kita turunkan dikit. Nah, ini aja sudah desain cukup menarik, tidak terlalu banyak, tapi sudah muncul lah. Intinya Bapak Ibu, dalam satu Twibbon itu format harus berbentuk PNG. Hati-hati, khusus untuk PowerPoint yang langsung ya, artinya desain yang manual cara satu ini, bukan caranya bukan Shift as ini. Hati-hati, bukan Shift as. Misalkan ini, Bapak Ibu pilih PNG, misalkan seperti ini.
Ini salah Bapak Ibu. Sekali lagi, ini salah. Langkahnya yang benar seperti ini. Nah, ini penting sekali lagi. Ini kita blok Bapak Ibu, karena ini kita buatan desain sendiri. Bentar, ini kok terlalu tinggi. Nah, ini kita blok sampai ngeblok semua. Klik kanan, baru save as picture. Ini yang benar. Nah, baru pilihnya PNG. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Kalau dia itu tidak di blok dulu, maka ini tidak bisa transparan. Nah, kita coba hasil PPT 1. Sudah selesai wis. Ini backgroundnya, tinggal nanti upload ke Fibonacci. Oke, ini kita template yang pertama selesai. Kita buat template yang kedua. Untuk yang kedua Bapak Ibu, ini lebih mudah bagi Bapak Ibu yang katakanlah wegah, malas untuk mendesain dan yang lain-lain. Ini kita bisa aja memanfaatkan apa yang ada dari Google ya, gambar-gambar dari Google itu bisa kita manfaatkan. Caranya kita langsung bisa ngeblok ini Bapak Ibu. Jadi background langsung kita rubah. Kita format background. Nah, nanti kita tinggal pilih. Misalkan kita pengen gambar ya. Kita pengen gambar desain, misalkan gitu. Contoh misalkan desain apa ya? Banner keren, misalnya seperti itu. Apa ya, misalkan bukan desain banner namanya apa ya, vektor, desain vektor. Atau kalau tidak mau desain, kita kasih aja gambar pemandangan atau apalah, misalnya contoh gambar keren, misalnya seperti itu. Misalkan ini saya ambil ini. Nah, ini klik kanan aja, kita save image, lalu kita coba pilih aja background, misalnya seperti ini. Nah, ini kita coba memasukkan ke sini. Pilih picture, pilih insert, pilih work offline. Karena kita sudah download tadi. Mana tadi gambarnya? Misalkan ini kita jadikan. Tapi kalau misalkan ini suka-suka sih Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu kalau misalkan pengennya yang slow, simple, ya nggak usah yang rame seperti ini, kita ambil aja misalkan contoh yang background PPT saya, misalkan ya, saya ambil dari PPT. Bentar. Misalkan saya ambil contoh desain yang sederhana aja. Oh ya, untuk yang kedua ini Bapak Ibu, sekali lagi, untuk yang kedua ini hindari warna putih Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk yang kedua hindari warna putih. Kenapa? Kalau warna putih maka nanti akan jadinya transparan. Nah, misalkan saya coba, ini ada putihnya. Saya pakai yang ini aja. Semoga ini tidak terlalu putih.
jelek ya. Sekali lagi, hindari yang berwarna putih untuk yang cara yang kedua ini. Kan nanti kita pakai PNG toolnya, itu yang terhilangkan adalah yang berwarna putih. Ini aja lah. Oh, malah putih, warna putihnya. Bentar Bapak Ibu ya, saya milih backgroundnya hijau aja. Udah, misalnya seperti ini Bapak Ibu, saya ngambil berwarna hijau. Selanjutnya kita tinggal pilih kita pengen insert gambar seperti apa. Untuk fotonya, apa kita mau pengen kotak atau love atau apa, suka-suka. Ini nanti suka-suka Bapak Ibu. Kalau pengen bundar ya kita kasih aja bundar, misalkan seperti ini. Kita buat aja bundar dengan tekan shift ya. Shift, dengan tekan shift itu artinya apa ya, ukurannya jadi sama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini tinggal dipilih aja, warnanya harus putih. Nah, terus lainnya ini juga no line. Nah, jadi biar putih. Ini tujuannya sebagai tempat untuk foto. Nah, misalnya seperti ini. Terus kita tinggal isi aja tulisan. Misalkan kita isi tulisannya, kita text box aja. Belajar gerakan ayo dukung gerak gerbang mas, misalnya seperti ini. Nah, tulisannya sederhana saja, saya buat ukuran seperti ini. Ini sangat gampang kalau yang ini Bapak Ibu, tinggal kita mainkan aja. Ayo dukung gerbang mas, misalkan apa gerbang mas itu akronim. Gerbang mas. Jadi kita buat, ini tergantung seni aja Bapak Ibu ya, selera saja. Ayo dukung gerbang mas, seperti ini. Ini aja. Ayo dukung gerbang mas. Apa gerbang mas itu? Kita buat gerakan membangun masyarakat sehat. Kecilkan. Misalnya ini contoh Bapak Ibu ya. Nah, tergantung dari selera. Sorry. Kalau fotonya terlalu tinggi ya. Nah, misalkan ini suatu logonya, tulisannya. Terus biasanya ini diisi gambar Bapak Ibu, gambar-gambar, atau di sini diisi linknya apa, FB-nya, channel FB, channel YouTube dan lain-lain. Misalkan seperti itu. Nah, misalkan kita isi, kita cari yang sesuai dengan konten gambar gerbang mas. Nah, ini
Jangan lupa di remove backgroundnya Bapak Ibu ya. Avatarnya belum terremove backgroundnya. Ini contoh yang kedua ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita insert, kita kasih gambarnya. Taruh mana? Misalkan ini taruh di atas, taruh di bawah. Jadi ini tergantung selera saja Bapak Ibu ya. Yes. Ini contoh sudah. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan sendiri. Ini contoh. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, karena ini bukan asli putih dari background ya, dari backgroundnya PPT, tapi ini merupakan buatan, maka caranya kalau ini bukan pakai PNG, tapi kita pakai JPG. Caranya file, terus export Bapak Ibu, file export. Kita pilih change file type, terus JPG yang ini, lalu save as. Kita taruh aja misalkan di picture ya, biar ngumpul dengan yang tadi. Kita isi PPT2, save, just this one. Nah, sudah. Nah, sekarang kita cek Bapak Ibu, kita cek. Nah, di sini ada dua desain. Yang ini PNG, ini langsung transparan nanti ketika upload, dan yang ini harus butuh proses yang kedua. Langsung kita coba Bapak Ibu, kita coba pakai langsung to Ibonize ya. Apakah ini langsung muncul? Kita praktekkan. Sekali lagi, ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. Kita langsung masuk ke to Ibonize. To Ibonize. Pilih yang atas Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu, Bapak Ibu jika mau daftar ya, misalnya saya contohkan ini, ketika belum pernah pakai, Bapak Ibu harus masuk dulu, lalu login pakai Google Mail atau Facebook, terserah. Saya pakai Google saja, dan kebetulan saya sudah masukkan email ya. Nanti akhirnya muncul seperti ini. Nah, ini sesuai dengan email kita. Nah, terus Bapak Ibu, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah buat campaign. Buat campaign. Nah, ini masukkan informasi mengenai campaignnya Bapak Ibu. Nah, ini namanya apa nanti yang di Tweebosnya? Misalkan kita coba yang tadi pertama, keluarga besar CKIP kan ya. Kita aja pakai aja ini, misalkan Tweebonya ST udah besar, ST nah, bisa. Misalkan ini, ketika ini tercentang berarti nama ini bisa digunakan. Tapi kalau misalkan ini X, berarti Bapak Ibu harus buat nama yang lain. Judul kampanyenya adalah misalkan keluarga misalkan besar STK.
deskripsinya ini terserahlah, ini Bapak Ibu singkatkan mengenai kampanye Anda bahwa Tibon ini digunakan sebagai salah satu, ini optional, boleh ditulis boleh tidak, sebagai salah satu perekat antar keluarga besar STKIP PGRI Lumajang, ya, seperti itu. Kalau titip ini opsional saja. Lah, siapkan bingkai Tibon. Syaratnya sudah harus transparasi dan memiliki lubang. Kameranya lebar bingkai 850 pixel, 850 pixel untuk mendapatkan terbaik. Caranya Bapak Ibu untuk mengetahui apakah ini sudah transparan atau tidak, tinggal klik aja plus. Nah, kita tes saja. Nah, kalau dia ini muncul di sini, muncul berarti ini sudah transparan. Sekali lagi, hasil PPT yang pertama kita tadi itu langsung transparan. Kita open. Ya sudah, ini sudah jadi. Tinggal nah, ini option. Ini boleh kasih. Nah, ini misalkan halo. Misalkan nama saya. Halo, saya. Ini kan biasanya gitu kan. Nama mendukung gerakan menjadi, apakah ini boleh ditulis? Boleh ditulis, boleh tidak, tidak masalah. Misalnya seperti ini. Langsung mulai campaign. Sudah. Kalau sudah sampai 100%, nanti Tibon kita sudah langsung masuk ke sini. Nah, ini sudah Tibon kita. Jadi seperti itu. Nah, kelihatan nanti siapa yang sudah mendukung menggunakan Tibon ini kelihatan. Nanti akan muncul dukungan, 2 dukungan, 1 dukungan, seperti itu. Ini contoh Bapak Ibu ya. Lah, kalau misalkan ini Bapak Ibu pengen men-share, langsung aja salin URL-nya, klik aja. Klik. Taruh aja di grup WA. Misalkan ini saya taruh di kolom chat ya. Ini contoh Bapak Ibu ya. Saya stop share dulu. Saya taruh di chat guys. Ini mungkin Bapak Ibu mau mencoba apakah berhasil atau tidak. Nah, ini misalkan saya enter. Sudah. Tinggal nanti diklik aja. Ketika diklik nanti akan seperti ini nanti. Tinggal pilih foto. Masukkan foto sudah. Nanti tinggal download. Misalkan seperti ini. Ini saya contohkan aja. Misalkan tinggal pilih foto. Kalau pakai HP tinggal langsung klik, tinggal masukkan HP-nya. Ini misalkan ya Bapak Ibu ya, saya kasih contoh. Saya pakai foto yang mana ya? Sojip. Misalnya saya pakai ini. Nah, ini terlalu besar ini. Nah, apa-apa wis. Ini kalau pakai HP bisa dikecilkan Bapak Ibu ya. Jadi pakai HP. Kalau ini pakai laptop ini ngecilkannya gimana ini? Saya bingung ini. Nah, kalau misalkan sudah cocok ya tinggal crop aja. Crop, klik. Sudah selesai. Tinggal download. Sudah. Kalau pengen ada tulisannya tadi tinggal salin, clipboard, bagikan lewat Facebook, Twitter dan lain-lain. Seperti itu. Ini cara yang pertama. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, cara yang kedua. Cara kedua itu digunakan bagi template yang dasarnya tidak transparan seperti ini. Nah, ini contoh template yang tidak transparan. Karena kita membuatnya tadi menggunakan tempelan lingkaran ya. Maka caranya Bapak Ibu kita menggunakan bantuan. Kalau pakai HP itu namanya eraser, bisa pakai eraser dan lain-lain. Kalau pakai laptop, karena saya senang menggunakan laptop ya, maka saya pakai ini.
online PNG tool converter. Jadi Bapak Ibu ketik aja, misalkan saya ketik aja sudah biar tidak bingung, online PNG tool, pilih yang atas ini, klik. Nah, pilih yang ini Bapak Ibu, convert JPG to PNG. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Kadang-kadang kita selip. Di sini tolong yang transparan ini kita centang, enable ya. Aslinya kan gini, tidak centangan. Kita centang. Terus warna yang kita hilangkan yang mana? Yang putih. Kan kita tadi lingkarannya kan berwarna putih. Ini kita tulis white. Terus tingkatnya kita kecilkan aja 5% biar lebih bagus. Standarnya itu 30. Jadi kita buat aja 5%. Itu aja. Kemudian kita klik di sini, upload gambar kita yang kedua tadi, yang ini. Kita PPT, open. Ini masih proses. Nah, ini akan langsung hilang. Ini langsung transparan, lingkaran yang putih tadi. Baru kita save as. Kita download. Selesai Bapak Ibu. Sekarang tugas kita tinggal upload ke Ribbonize. Kita upload ke Ribbonize-nya. Kita buat campaign baru ya Bapak Ibu ya. Kita buat campaign baru. Tadi ini judulnya Gerbang Mas. Bisa seperti ini. Ayo wujudkan kampanyenya. Ayo wujudkan gerakan membangun masyarakat sehat. Sini seperti tadi opsional. Kita siapkan hingga tujuannya. Tinggal klik plus. Kita pilih hasil downloadan yang kita tadi. Hasil yang mana tadi? Lah ini yang sudah melalui online PNG tool. Kita klik. Kita open. Nah, akhirnya masuk. Ternyata bisa masuk. Baru kita mulai kampanyenya. Kita mulai kampanye. Klik. Nah, ini sudah. Seperti ini. Kita coba salin URL-nya. Nah, kita bagikan lagi. Kita bagikan lagi ke teman-teman lewat WA atau apa. Ini nah, kita coba lagi ya. Ini yang kedua. Nah, ini sudah ada 12 orang yang mengisi, keluarga besar STKIP. Ini yang Gerbang Mas. Nah, jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu Ribbon itu buatnya. Apalagi sekarang kita akan mempelajari mengenai pembuatan ribbon secara online. Itu lebih gampang lagi. Untuk membuat ribbon secara online, itu Bapak Ibu bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan poster my wall, bisa menggunakan PicArt. Terserahlah mana yang Ibu Bapak kuasai. Kalau saya sih senangannya saya pakai poster my wall. Poster my wall. Ketika kita klik poster my wall, pilih yang atas, poster my wall. Nah, kalau Bapak Ibu belum daftar ya, ini kebetulan milik saya sudah daftar atau enggak ya? Oh sudah. Kalau belum, tinggal daftar, pilih Gmail aja nanti, akun daftar seperti biasa lah. Nah, kalau saya sudah daftar langsung muncul. Lalu pilih Bapak Ibu, pilih template. Templatenya silakan bisa menggunakan Instagram post saja. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kira-kira kalau dibuat ukurannya bukan persegi bisa enggak? Ini saya belum nyoba. Tapi kalau memang logika, kalau memang ribbon itu biasanya mintanya persegi. Berarti kita buat aja yang diagram post. Kenapa kok diagram post? Karena Instagram post itu selalu persegi. Sudah,
sekali lagi, karena untuk kalau yang pakai Canva atau poster my wall itu kita membutuhkan alat bantu yang lain. Ada yang pakai bantu eraser dan lain-lain. Kalau saya pakai bantunya OnlyPG, maka kita cari background yang kira-kira menghindari warna putih. Kalau warna putih nanti bisa jadi transparan. Bagaimana supaya tidak putih? Ya kita warna, itu aja. Nah, misalkan ini Bapak Ibu ya, ini kita ambil backgroundnya. Nah, kita sesuaikan template. Ini isi foto kita Bapak Ibu. Ini kita buang aja, kita del. Nah, ini nanti tujuan kita isi dengan foto kita. Rencananya seperti itu. Nah, untuk tulisannya ini kita bisa ganti, klik 2 kali. Ini kita ganti aja, misalkan ini tulisannya satu-satu. Oh, tulisannya satu-satu. Kita buat aja tulisan baru Bapak Ibu. Caranya pilih teks ini. Ini kalau T ini, kalau T ini teks biasa, tapi kalau teks mewah ini teksnya macam-macam Bapak Ibu, bisa bermodel-model. Misalkan kita buat ini di komik aja, misalkan teksnya judulnya Pejuang Rupiah, bisa seperti itu. Tipenya namanya Pejuang Rupiah. Ini kita tarik. Oh kok rupiah? Sorry, rupiah. Nah, untuk warna Bapak Ibu ini bisa kita ganti kalau pengen warna. Warnanya misalkan pengennya ini background merah atau kuning. Suka-suka Bapak Ibu ya. Nah, ini. Terus kita pengen isi gambar. Kalau kita pengen isi gambar, pilih foto, tambahkan foto dari saya. Nah, di sini kan kita belum punya foto, kita download aja misalkan fotonya, kita ambil foto yang ada saja. Jangan lupa backgroundnya dihilangkan dulu Bapak Ibu ya. Misalkan family ini. Ini kita ini bisa kita mainkan Bapak Ibu. Warna-warnanya juga kita bisa ganti suka-suka kok. Bentar. Gak apa-apa lah, ini contoh aja kok. Ini kita hilangkan aja. Sorry, hilang betul lah. Nah, ini kita tampilan belakang aja nanti. Terus ini berjuang dengan ikhlas. Ini kita bisa mainkan, ini hurufnya kita bisa pindah dan lain-lain. Pejuang Rupiah. Nah, misalnya seperti ini. Ini fotonya kita kasih gambar apa ya? Nah, ini di sini. Ini contoh Bapak Ibu ya. Terus ini kalau pengen warna-warnanya diganti, backgroundnya latar ini Bapak Ibu. Nah, ini kita backgroundnya
pilih warna solid. Kalau solid itu warnanya langsung berubah total seret. Kalau warna solid itu misalnya dipilih warna hijau, maka semuanya jadi hijau. Nah, kalau memang desainnya sudah keren ya nggak usah kita ganti wis. Gitu. Terus kita tinggal ngisi untuk tempat foto. Misalkan kita isi pilih elemen, tambahkan bentuk. Terserah mau fotonya Bapak Ibu di model seperti apa, mau love, mau transparan. Sorry. Nah, mau bentuk apapun terserah. Misalkan mau bentuk love gini juga nggak masalah. Saya pengen bentuk apa ya? Misalnya bentuk cinta, bentuk love tadi love ini mana love? Misalnya ini, saya pengen bentuk ini untuk jadi foto, tapi besar ukurannya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Sekali lagi, background harus berwarna putih. Background untuk foto, warna latar garisnya juga putih. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah kalau sudah bagaimana solusinya? Ya solusinya kita download aja. Kita download, unduh gambar dasar, unduh. Bapak Ibu, ini kan background kita tadi ya. Nah, backgroundnya unyu-unyu ya. Lah ini kalau Bapak Ibu tidak hati-hati, dilihat kan kita buat poster my wall, ini muncul tulisannya poster my wall di sini. Ada kecil ini poster my wall. Nah, kita hilangkan Bapak Ibu, biar tribun kita kelihatan keren gitu, tanpa ada tulisan poster my wall. Caranya pilih pin aja, pin dulu. Kita upload dulu. Sebenarnya gampang kok Bapak Ibu, ini cuma kalau tidak mau dihilangkan juga nggak masalah, tapi nanti tribun kita akan muncul tulisannya apa, poster my wall, karena kita buatnya pakai online. Nah, ini ada kecil gitu Bapak Ibu. Caranya gini aja, kita select, kita potong aja dikit. Ini kebetulan gelap ya, jadi tidak kelihatan. Kalau backgroundnya putih itu akan kelihatan. Lalu pilih crop, klik, save, selesai. Langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya masuk kembali ke ini, online PNG ini. Nah, online PNG ini berguna Bapak Ibu. Caranya sekali lagi onlinepngtool.com ya, convert JPG to PNG. Ini pastikan enable PNG transparan. Yang dihilangkan adalah white-nya, ukurannya 5. Kita upload. Kita upload foto yang tadi. Gimana ya? Nah, ini kita open. Nah, sudah jadi. Ini nanti akan berisi foto kita. Pilih save as, pilih download. Nah, selesai. Tinggal kita upload ke Twibonize. Kita buat campaign baru. Ini judulnya Pejuang Rupiah. Misalkan seperti itu.
Oh, ini tidak tersedia. Ya, oh nggak mau. Pejuang rupiah, gitu. Pejuang uang, misalnya. Nah, ini kita kasih tulisan apa lah? Ayo kita bekerja keras. Di sini contoh ya Bapak Ibu ya, ini suka-suka ya. Nanti terserah Bapak Ibu. Baru kita plus. Nah, pilih yang online PNG tool. Open. Ya sudah, tinggal ini ya seperti itu. Halo, kasih ini optional aja. Pilih mulai campaign. Ya selesai. Nah, ini desainnya lebih bagus online memang Bapak Ibu timbang buat sendiri. Kita coba ya, salin di URL, kita lihat berapa banyak pejuang rupiah di grup ini, di room ini. Nah, ding. Nah, silakan sudah tinggal ngasih. Memang bagusan desainnya pakai online. Jadi itu saja Bapak Ibu, saya cari triknya pakai menggunakan 3 cara, mulai dari yang sederhana sampai menggunakan yang online. Silakan Bapak Ibu mencoba-coba sendiri, menggunakan sendiri, dan mempraktekkan sendiri. Dan jangan lupa kalau Bapak Ibu sudah bisa, Bapak Ibu harus berbagilah kepada temannya, mengajari teman-temannya yang saat ini belum bisa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Monggo Bu Moderator, Bu Dia, untuk bisa mengawal jalannya diskusi. Monggo Bu Dia. Terima kasih Pak Socep, materi yang sangat-sangat luar biasa yang sekarang lagi apa ya Pak, ngetren ya istilahnya tribun ini, dengan berbagai cara. Ternyata tidak hanya satu cara saja, banyak sekali. Ini Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, Pak Socep sangat-sangat senang dengan materi ini. Ya, ini ada banyak juga yang chatting saat tadi Pak Socep memberikan pemaparan materi. Ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti PPT akan di-share setelah usai dari kegiatan kita malam hari ini. Untuk Bapak Ibu semuanya, bagi yang sudah chat untuk bertanya pada Pak Socep selaku narasumber, ini sudah saya catat. Bisa juga setelah saya bacakan chat, bisa dengan raise hand juga ya. Ya, ini pertanyaan yang banyak yang mungkin sudah saya jawab karena hanya terkait dengan materi, kemudian PPT seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin harus saya sampaikan ke Bapak Socep Prasetya selaku narasumber. Yang pertama itu dari Bu Sri Puji Astuti, Bapak Socep, yang ditanyakan, aplikasi ini apa bedanya dengan Canva ya Pak Socep? Okay. Itu yang ditanyakan dari Bu Sri Puji Astuti. Saya tadi sempat membaca pemaparan dari Bapak Socep Prasetya selaku narasumber, itu semua ada di PPT tadi ya. Lah, namun mungkin ini lebih senangnya kalau digarisbawahi lagi Pak Socep ya. Siap. Monggo Pak Socep. Iya. Sedap. Sedap dulu ya Bapak Ibu ya. Bentar.
Yang dulu. Bapak Ibu, sekali lagi untuk membuat Twibbon itu ada dua cara, pakai offline dan online. Kalau offline itu bisa pakai PowerPoint, bisa pakai CorelDRAW, bisa pakai Photoshop. Pakai PowerPoint pun juga ada dua cara. Ada yang secara langsung, tadi langsung menjadi PNG, atau yang kita bisa memakai bantuan aplikasi lain yang namanya PNG Tool. Ya. Untuk online yang Canva tadi itu masuk pembuatan Twibbon secara online, yaitu Canva dan Poster My Wall. Apa bedanya? Sama-sama sudah disiapkan template-nya, tinggal kita melakukan editing. Cuma untuk kreativitas memang lebih mudah sih, kita tidak perlu mikir banyak-banyak, tinggal pasang aja bunderan, lingkaran berwarna putih, selesai. Tinggal ganti judul, nama, edit, selesai. Cuma untuk bagi orang yang memiliki kreativitas seni dan ingin berkreasi, itu tidak ada tantangannya, sehingga mereka cenderung membuat di PowerPoint, Photoshop, dan CorelDRAW. Jadi kalau Bapak Ibu pengen secara cepat, ringkas, kelihatannya bagus, ya sudah, pakai aja online Canva.posterwall, tinggal pilih cara, tinggal pilih materi, tinggal pilih template-nya, dibuat lingkarnya, dihapus background putihnya, selesai. Gitu aja. Itu saja mungkin Bu Dia. Oh iya, terima kasih Pak Socep atas jawabannya yang untuk menegaskan, insya Allah Bu Sri Puji Astuti lebih paham ya. Tapi nanti bisa belajar dari pemaparan Pak Socep tadi, PPT-nya nanti di-share, sehingga Bapak Ibu bisa belajar dari teorinya dan langsung latihan, artinya mencoba untuk membuat Twibbon. Untuk pertanyaan berikutnya Pak Socep, apakah aplikasi ini berbayar? Kemudian sebentar Pak Socep sekalian ya, kemudian ada lanjutannya dengan penanya yang sama, yaitu apa bisa kita menggunakan belajar untuk masuk ke aplikasi? Maksudnya mencoba latihan dari pemaparan Pak Socep ini dengan menggunakan aplikasi begitu. Okay. Artinya aplikasi Twibbon ini untuk belajar itu apakah bisa gitu? Seperti ini. Ini untuk Twibbon ini free Bapak Ibu, gratis, karena memang ini dibuat untuk pembuatan gerakan, apalagi gerakan kampanye ya, apalagi sekarang pada waktu mau PPDB, waduh ini Twibbon ini bertebaran ini. Lah ini sebagai salah satu langkah, jenengan mau kampanye untuk PPDB sekolah itu pakai Twibbon, atau kok jenengan mau punya event itu bisa digunakan sebagai salah satu kampanyenya untuk mengajak orang-orang berpartisipasi dalam event tersebut dan mensukseskan event tersebut. Apakah ini berbayar? Gratis Bapak Ibu. Apakah sulit untuk mempelajari Twibbonnya? Insya Allah tidak sulit, tinggal daftar aja, login, yang penting kita punya template. Apakah kita sulit untuk belajar template? Tidak sulit Bapak Ibu, kalau pengen jadi langsung pakai yang online. Gitu aja sudah. Nah, untuk bagaimana nanti pasti akan ada rekamannya, kalau kegiatan ini pasti ada rekamannya, nanti Bapak Ibu bisa belajar dengan hasil rekaman ini. Itu saja Bu Dia. Ya, terima kasih Pak Socep Prasetya atas pemaparan untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Sri Puji Astuti. Ini masih chatting, sekalian saya lanjutkan Pak Socep, baru nanti raise hand. Barangkali Bapak Ibu ada yang langsung melalui raise hand. Ini penanya dari Ibu Kotimah Man 1 Tuban. Alhamdulillah Ibu Kotimah dari Man 1 Tuban bisa hadir di malam hari ini ya. Ini guru biologi dari Tuban Pak Socep, satu grup dengan saya. Alhamdulillah bisa hadir mengikuti kegiatan Gelora Jatim. Pertanyaannya Pak Socep, saya pernah mengisi Twibbon yang terhubung dengan Facebook, sehingga foto yang terpasang adalah foto profil Facebook. Bagaimana caranya? Seperti itu Pak Socep, monggo. Nah,
ini memang gini Bu, kalau Twibbon itu yang ditaruh di Facebook itu yang langsung share link ya, itu memang langsung mengganti foto profil. Itu memang settingannya Facebook seperti itu. Lah bagaimana cara supaya kita tidak bisa langsung terganti foto profilnya? Ya kita buat aja isi Twibbonnya itu misalkan di WA ya. Kita copy aja misalkan di WA langsung kita isi. Atau misalkan kalau di Facebook, kalau di share lewat Facebook memang mengganti foto profil. Jadi caranya kita klik aja, kita ketik aja, misalkan namanya apa sih Twibbon itu, kita ketik aja di browser, baru ketika nanti sudah masuk masukkan foto kita, baru kita upload di Facebook. Tapi kalau kita langsung klik dari Facebook, memang foto profil kita yang kena. Jadi saya sudah juga pernah merasakan foto profil saya ganti Twibbonnya, ganti gitu. Jadi memang itu bawaannya Facebook Bu. Jadi kalau pengen selamat foto profilnya tidak tergantikan, ya sudah. Kalau memang tidak bisa di copy ya ketik aja di browser alamatnya apa. Karena biasanya Twibbon itu alamatnya tidak neko-neko kok. Alamatnya sederhana. Jadi tidak sampai 1 jam kan nulis alamat gitu. Langsung klik aja, upload foto, hasilnya di download, baru di upload di Facebook. Gitu aja. Mungkin itu aja Bu Dia. Mungkin ini ada yang resen Bu Dia. Nanti. Iya Pak. Sekarang kita lihat untuk yang ingin bertanya lewat resen. Monggo Bapak Ibu Pak Suparman ini. yang ingin bertanya langsung lewat resen. Pak Suparman. Iya. Monggo Pak Bu Ratna. Suparman. Bu Ratna izin Dinyalakan mic-nya. untuk Pak Suparman. Monggo Bisa, Pak. Pak. Nggih, monggo Pak Suparman kalau ada yang tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru. Jadi terkait tentang Twibbon ini sangat tenar untuk sekarang ini Bapak. Jadi yang saya ingin tanyakan sini sempat termasuk saya pernah beberapa Twibbon lewat Google dan lewat YouTube bahwa ada Twibbon yang dia beranimasi Pak, yang orang beranimasi kayak PowerPoint itu Pak. Kira di aplikasi ini bisa nggak seperti itu Pak? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon diulangi Pak karena suaranya Bapak putus-putus sehingga saya tidak jelas ini pertanyaannya seperti apa. Bisa diulangi sekali lagi Pak? Halo Pak. Oh iya. Nggih. Apakah di aplikasi ini, halo? Nggih, silakan. Halo? Iya, terdengar Pak. Apakah di aplikasi ini bisa kita buat Twibbon yang bergerak dan beranimasi Pak? Artinya misalnya gambarnya ya beranimasi, artinya bisa bergerak Pak lewat aplikasi ini. Mohon penjelasannya dan penjelasannya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twibbon itu dasarnya kan dari PNG Pak. Beda dengan GIF. Kalau PNG itu mirip dengan JPG, jadi berbentuk gambar Pak. Jadi untuk sementara mungkin Twibbon ini tidak bisa berbentuk video bergerak atau animasi bergerak, tapi untuk gambar. Tapi ya nggak tahu lagi dengan perkembangan zaman ya, kita nggak tahu lagi. Tapi setahu saya saat ini Twibbon itu hanya untuk gambar. Beda dengan tadi itu seperti Canva atau Poster My Wall, itu bisa diisi dengan gambar atau video bergerak. Sekali lagi, Canva atau Poster My Wall itu bisa diisi dengan gambar bergerak. Tapi kalau Twibbon ini hanya bisa diisi gambar. Setahu saya sampai detik ini. Tapi kalau nggak tahu lagi, kalau misalkan ada perubahan lagi ya, saya nggak tahu lagi gitu. Karena teknologi itu akan berkembang sesuai dengan permintaan dari pasar. Mungkin itu saja Pak Saparman. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Pak Socep, ini ada dari chatting. Bu Ratna, di off kan mic-nya Pak Sarman. Bu Ratna. Iya, bentar. Ya.
Monggo dilanjut Bu Dia. Ya, ini pertanyaan dari Bapak Sunarto SPD dari Makassar. Saya beberapa kali membuat template di PPT, tapi pada saat mengisi foto melalui online, foto yang saya pilih tidak muncul. Kesalahan dalam penggunaan Twibbon ini apa ya, Pak? Oke. Terima kasih. Monggo Pak Sodep. Pak, sekali lagi Bapak, saya ceritakan lagi. Saya ulang ya. Saya ulang lagi bagaimana settingannya di PowerPoint-nya. Bentar. Harap bersabar. Oke. Bapak, jenengan kalau membuat di PowerPoint itu terlihat dari sini. Perhatikan ya. Apakah PowerPoint yang jenengan itu buatnya pakai shape atau tidak? Kalau dia itu pakai shape seperti ini, maka dipastikan dia tidak akan bisa muncul foto jenengan, foto Bapak, jika tidak melakukan PNG tool atau menghapus dengan PNG-nya. Tetapi jika Bapak Ibu tanpa menggunakan shape, putih-putihnya ini tanpa menggunakan shape seperti saya contoh tadi, maka cara untuk menjadikan supaya ini langsung bisa terisi dan transparan adalah dengan cara diblok dulu, diklik kanan, ngeblok dulu sampai kena blok semua, klik kanan, baru save as picture. Ini harus di PNG kan. Jadi PNG-nya lewat sana, bukan PNG lewat sini. Kadang Bapak Ibu itu banyak yang salah, tiba-tiba filenya di sini, save as-nya di sini, terus tiba-tiba PNG-nya, lalu pilih yang ini PNG, pilih yang seperti ini dipastikan akan gagal. Sekali lagi, dipastikan akan gagal. Itu cara yang pertama. Tetapi jika PowerPoint-nya Bapak Ibu nanti itu menggunakan template yang kedua, model seperti ini, artinya model shape ya. Nah, ini kan shape. Maka Bapak Ibu harus menggunakan aplikasi kedua untuk menghapus ini, yang namanya PNG tool. Mana PNG tool saya tadi ini ya? Nah, PNG ini, online PNG tool, ini yang digunakan. Jadi seperti itu. Sekali lagi, hati-hati dalam menggunakannya. Mungkin itu saja, Bu Dia. Oh ya Pak, dilanjut. Ini untuk yang di chat masih ada dari Bapak Bahanum ya. Pertanyaannya, cara buat poster dari My Wall dengan menyisipkan gambar bergerak, Pak Sojep. Gini Bapak Ibu, oke, terima kasih. Karena ini request, jadi narasumber yang baik itu memberikan request. Untung masih dalam satu tema. Kalau tidak satu tema, sulit nanti saya yang jelaskannya ini. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat suatu desain dengan poster My Wall ya. Bentar, desain saya di mana ya? Bentar. Aduh, ketutupan ini. Bentar. Di sini. Nah, ini. Nah, ini ada desain poster My Wall. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menggunakan poster My Wall dan Bapak Ibu pengen gambar itu bergerak, pilihlah desain yang ada lambangnya video ini. Nah ini pasti akan gambarnya bergerak Bapak Ibu nanti. Nah, misalnya saya ambil ini ya, contoh ya. Nah, ini gambarnya bergerak. Proses. Nah, pilihlah yang tadi template atau desain yang ada gambarnya kamera.
karena itu biasanya berisi video. Lah ini seperti ini kan gambar bergerak Bapak Ibu. Maka bagaimana kita menggantinya pun juga harus dengan video yang bergerak juga. Nah, bukan foto. Caranya klik aja ya. Nah ini ada pilih ganti, klik. Nah silakan upload video Bapak Ibu. Saya punya video apa ya? Enggak video. Ya tinggal itu aja lah, nanti khawatir saya upload malah lambat, nanti enggak jadi menjawab materi. Jadi itu mungkin Bu Dia. Iya, terima kasih Pak Socep atas penjelasannya. Pertanyaan langsung, kita kembali ke raise hand ya, Pak Socep. Yap. Ya, kembali ke raise hand. Ini ada dari Pak Arifudin. Bu Ratna, dibuka untuk audionya Bapak Arifudin. Ya, terima kasih Bu Dia. Perkenalkan saya Arifudin dari Parepare, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah bisa bergabung. Untuk pembuatan template Twibbon ini, apakah tidak kena copyright kalau kita ambilnya dari poster My Wall tadi? Seperti yang lain-lain kan biasa ada hak patennya. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di sini untuk saya tunjukkan aja ya. Di mana ada bentar. Saya ulang dulu. Di sini kita cari yang gratisan, Pak. Karena kalau yang premium itu mesti berbayar ya. Kalau premium itu mesti berbayar, tapi saya tunjukkan yang gratisan. Saya pakai template saya dulu aja. Ini contoh yang misalkan kita sudah buat Twibbon Pak ya. Jadi kita sudah buat Twibbon dan kita tinggal unduh. Ada tulisannya seperti ini Pak. Nah ini ada tulisan gratis. Nah pilih yang gratis. Tapi ya gitu resikonya bukan kualitas tinggi. Gitu. Jadi memiliki tanda air. Ya ada tulisannya poster My Wall di bawah. Nah itu kalau Bapak pengen aman ya poster My Wall-nya ditulis aja, dicantumkan aja. Tapi kalau pengen tidak ada tulisannya poster My Wall ya dipotong dengan cara saya tadi bilang pakai pen, dipotong tulisan poster My Wall-nya, hilang sudah. Jadi kalau Bapak pengen apakah ini tidak takut copyright, di sini kita ada tulisan gratis Pak, ya kita ambil yang gratis. Itu aja mungkin Bu Dia. Ya, makasih. Terima kasih Pak Socep atas pemaparan dari pertanyaan dari Bapak Arifudin. Gimana Pak Socep? Ini dicek. Monggo, sudah tidak ada. Monggo dicek. Dicek sebentar. Tadi tak saya lihat tidak ada, tak lihat lagi. Boleh nambahi? Monggo silakan. Bu Piki. Ya, untuk yang copyright itu yang poster My Wall atau Canva itu memang untuk umum, jadi tidak ada copyright. Tapi tadi kan hanya premium. Cuman kan pasti ada yang takut kalau itu bisa dapat copyright terus nggak bisa di upload. Jadi kalau di poster My Wall sama Canva itu copyrightnya tidak ada kecuali yang berbayar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ayo monggo, ada lagi Bapak Ibu di kolom chat mungkin atau di raise hand. Monggo Bapak Ibu lewat raise hand bisa atau di chat. Ini ada tadi sudah ini banner, iya yang ini pertanyaannya sama dengan yang sudah dijawab Pak Sofik tadi. Oh ini Pak dari Bapak Iyos Rusyana, Pak Socep bertanya apakah bisa dijadikan banner untuk hari-hari besar peringatan seperti itu.
Itu saja yang ditanyakan Pak Socep. Oke, terima kasih. Untuk banner itu tak perlu pakai Twibbon. Kalau memang banner ya buat aja dari desain poster My Wall, pilih ukuran banner. Tapi kalau Twibbon itu kan sebagai kampanye. Tapi kalau mau dibuat Twibbon juga nggak masalah. Artinya kita buat banner tulisan, tapi kembali lagi fungsinya kampanye itu kan padat, jelas gitu loh. Kalau banner isinya kan banyak tulisannya kan gitu. Tapi kalau jenengan pengen buat banner ya langsung aja pakai poster My Wall. Tapi kalau pengen di situ dikasih foto yang ada ya enggak masalah. Itu tergantung selera saja. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau jenengan mau Twibbon saya gunakan untuk banner, monggo silakan, enggak apa-apa. Oke, itu Bu Dia. Terima kasih Pak Socep. Sementara Monggo Bapak. Saya ambil alih untuk hostnya karena Bu Ratna gangguan di laptopnya. Ini ada pertanyaan langsung. Oh gitu. Oke. Monggo Bu, dari Monggo Bapak Ibu lewat raise hand bisa, masih ada waktu. ini dari Pak Masum. Saya buka nggih Bu. Dari Pak Masum. Oh iya iya. Saya buka nggih Bu nggih. Ya monggo langsung. Monggo Pak Masum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari NTB, Sumba Barat. Wah, terlalu jauh mau banget. Agak sedikit keluar gitu dari yang mau tanyakan masalah PowerPoint kalau dipindahkan ke YouTube gimana caranya? PowerPoint dipindahkan ke YouTube. PowerPoint dipindahkan ke YouTube kan berarti untuk menuju ke YouTube kan harus di video toh Pak, dijadikan video. Iya. Nah, Dijadikan video. iya, PowerPoint dijadikan video. Cuma ada beberapa hal yang membuat kadang-kadang enggak semaksimal mungkin untuk PowerPoint jadi video. Oleh karena itu, kalau saya pribadi, kalau saya membuat suatu PowerPoint atau penampilan suatu PowerPoint, mau saya jadikan video, saya membuat alat bantu perekam layar, entah itu Fastune, entah itu Bandicam, entah itu Screen-O-Matic. Nanti hasilnya kan berupa jadi video itu yang diupload ke YouTube. Jadi seperti itu. Tapi kalau langsung dari PowerPoint-nya biasanya nggak begitu bagus. Saya pernah beberapa kali nyoba gagal. Jadi mungkin itu Pak. Terima kasih banyak informasinya. Oke. Oke, monggo selanjutnya. Ada lagi. Monggo Bapak Ibu mumpung masih ada waktu. Ini dari Haja Misa. Saya nyalakan Bu nggih. Oh iya. Ya Pak, saya masih ngecek di chatting ini. Ya, monggo Pak Socep. Ya. Monggo Bu Haja Misa. Nggih, Ibu Haja Misa SPD. Nggih, monggo Bu. Halo, Bu Haja Misa. Ada yang ditanyakan? Oh, enggak ada. Saya off sudah. Langsung ke Pak Nur Alam Syam. Alam Syam. Monggo Pak Nur Alam Syam kalau ada yang tanyakan. Dengan Ibu. Pak. Oh, Ibu. Mohon maaf Bu. Ya, monggo Ibu. Yang mau saya tanyakan tadi mengenai ukurannya itu Pak, apakah itu ukurannya kita harus fokus ke persegi atau persegi panjang? Seperti itu Pak, terima kasih. Gini Bu, kalau kita cek dulu ya, ini saya tunjukkan dulu. Di Twibbonnya itu minta ukuran berapa? Nah, biar kita tidak saling bingung. Memang kebanyakan itu yang digunakan adalah persegi Bapak Ibu. Nah, tapi di sini ini tidak ada aturan. Tapi yang jelas merekomendasikan lebar bingkai adalah 850 pixel. Tapi saya belum pernah nyoba kalau misalkan ukurannya itu bukan persegi. Tapi kalau lihat kotaknya ini Bu, nah ini kotaknya persegi. Jadi bisa dipastikan memang diminta adalah persegi kalau Twibbon. Itu saja Bu Misa. Bu Ya, Misa. makasih Pak. Bu Nur Alam. Monggo ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Langsung dilihat di raise hand kalau memang Pak Socep. Saya tanya lagi. Ini di chat saya ngecek. Saya tanya lagi mungkin Bu Haja Misa. Halo Bu Haja Misa, ada yang ditanyakan? Oh, masih belum. Langsung Mbak Ita. Halo Mbak Ita, ada yang ditanyakan kira-kira? Terima kasih Bapak. Saya ini kan barusan
nyoba ya Pak. Nah, tadi sesuai petunjuk Bapak itu kan di blok semuanya. Tapi ketika disimpan sebagai picture itu saya kan backgroundnya warna kuning. Ketika disimpan sebagai picture itu malah menjadi putih Pak. Itu gimana ya? Saya apa salah langkahnya gimana gitu? Ini bentar. Kok jenengan buatnya ini nih ya, saya tunjukkan. Khawatirnya berbeda ini. Halo Bu, dengar suara saya ya? Halo? Halo Mbak Ita? Halo?